Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas mengenai keamanan penggunaan internet ya. Masih berlanjut mengenai keamanan ya, kita perlu literasi teknologi informasi dalam hal ini penggunaan ya internet. Bagaimana sih keamanannya? Nah, kita ketahui ya sudah menjadi hal yang umum adanya virus atau spyware ya. Ya, jadi dua hal ini, virus dan spyware, merupakan bagian dari malware, atau malware itu adalah malicious software. Jadi software yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, sesuai namanya juga di sini berarti software jahat. Ya, malicious software. Atau isinya kode jahat lah ya. Jahat dalam hal ini bisa suatu banyak hal ya. Bisa untuk nyuri data ya, merecord activities ya, dan seterusnya. Program ini merupakan software yang diciptakan ya oleh manusia. Tujuannya untuk ya merugikan orang tersebut atau dia memanfaatkan orang tersebut. Ya. Bisa aja kita membuat boot ya, semacam malware tersebut. Boot isinya dia akan memberikan instalasi untuk misalkan promo ya, untuk iklan agar bisa meraup uang ke si penggunanya ya, pengguna atau si pengirim malicious softwarenya ini ya. Malware infection, breaking WordPress ya, di sini website ada dari mulai virus, adware, dialers ya, backdoor, keylogger ya, spyware, worm, banyak sekali istilah-istilahnya karena bagian-bagian atau varian ini ya mempunyai fungsinya masing-masing. Ya, virus untuk merusak datanya atau bahkan dia mengklon atau mengencrypt ya, macam-macam gitu. Virus ya, versus spyware di sini. Virus itu malware yang menginfeksi sebuah komputer dengan bantuan pihak ketiga ya untuk mengaktifkan atau menjalankan dirinya. Ya, biasanya siapa pemilik komputer itu sendiri ya, nggak tanpa aware, tanpa sadar dia klik, double klik, langsung aktif lah virusnya. Kalau spyware, dia malware ya, dia diciptakan untuk apa? Spy ya, untuk memata-matai, bisa merecord aktivitas tadi ya, profil pribadi, ngambil datanya, dia kirimkan ke targetnya ya. Atau hal lain, kegiatan melakukan menampilkan iklan ya. Sekiranya diminati oleh pengguna komputer, iklan-iklan tersebut diklik-klik-klik. Seolah-olah dia iklan biasa ya, padahal aktif, kemudian dia akan mematai komputer targetnya gitu. Ancaman yang akan terjadi akibat dari adanya malware ini adalah pertama, komputer terasa lemot bahkan saat tidak menjalankan apapun ya. Kita tidak baru start nih ya, baru running beberapa menit ini udah lemot, mau buka browser pun atau explorer pun lama gitu ya. Kemudian selalu muncul pop up, ini ada iklan banyak sekali nih. Nah, tadi yang dimanfaatkan tadi ya. Ketika connect internet muncul iklan plok. Wah, ini berarti kemungkinan komputernya sudah terkena virus ya atau malware di sini. Bisa berupa tadi virus, spyware dan seterusnya. Settingan berubah-ubah di browser ya. Padahal kita tidak merubah settingan. Nah, kalau kita telusuri ya, kita pelajari sebuah malware, itu isinya nanti akan, kalau spyware dia akan memberikan data, merecordnya, kemudian dia akan mengirimkan ke halaman tertentu, ke target ya, dia akan collecting data ke IP tertentu. Kemudian apalagi cirinya, ada aplikasi yang terinstall sendiri ya tanpa diketahui. Kita lihat program files ya, instalasi ya, ada apa ini nggak jelas itu ya, nama-namanya biasanya aneh-aneh. Spyware ini bisa mengirimkan data kepada pengguna komputer lain. Nah, tadi yang saya bilang ya, dia collecting data, kemudian recording, dia kirimkan kemana targetnya. Untuk apa? Memata-matai spyware
ya. Ngeri ya. Nah, lalu bagaimana kita mencegah hal tersebut? Pertama, waspada tadi tetap ya. Ujung-ujungnya adalah aware, ya. Proses pada sistem operasi itu di luar normal itu kita harus waspada. Ini muncul iklan ada apa? Nah, kemungkinan sudah ada malware. Di dalamnya ada spyware, apalagi keylogger misalkan ya. Setiap aktivitas kita ketik, dia ngirim data ke targetnya gitu. Ya. Jika terinfeksi virus, hentikan pekerjaan, justru cari dulu bantuan oleh admin IT. Ini virusnya matikan, ya, freshkan semua. Banyak kasus ya sekarang kena ransomware, katanya data pentingnya ke encrypt semuanya datanya gitu. Harus bayar sekian dolar gitu. Itu bahkan kalau dibayar pun belum tentu kembali itu datanya. Ya. Pastikan antivirus terupdate dengan baik. Nah, itu. Kita samalah kalau yang nama antivirus ya. Virus rilis sekarang, antivirus juga kita rilis sekarang ya, update. Ya kebacalah virusnya, identifikasi ya. Tapi virusnya baru nih, antivirusnya lama itu. Gimana mau tahu ya virus apa yang ada di dalamnya? Tidak tahu. Jadi dipastikan update ya. Jangan klik iklan di internet yang tidak jelas. Kita kan suka klik ya. Itu minta download, install, wah, udah aktif semua. Ya. Hindari install aplikasi freeware atau crack ini. Ya, aplikasi bajakan nih di crack, wah kena virus pasti ya, karena nanti crackernya itu apakah legal atau tidak ya. Nggak ada crack yang legal sih sebenarnya ya, tapi maksudnya disusupi lagi nggak gitu ya, si cracknya disusupi lagi misalkan ya, virus atau malware, bahaya ya. Klik next ketika install tanpa melihat agreementnya ya. Kita kan kebiasaan ya install next. Padahal agreementnya mau install ini juga, misalkan aplikasi ini juga, ternyata isinya apa gitu ya. Baca dulu ya. Ini pentingnya literasi ya, literasi teknologi informasi. Kita harus banyak membaca ya. Baca, pastikan apa yang akan kita install, apa yang akan kita terima, program apa yang akan kita jalankan ya. Keamanan penggunaan internet. Nah, ini untuk browsing. Kira-kira seperti apa sih? Ya, agar kita browsing aman ya. Itu pastikan URL biasanya ya. Di sini ada istilah phishing ya. Fish ya, memancing sebenarnya ya. Phishing ini jenis serangan yang biasanya menggunakan email dan website palsu yang didesain persis untuk mengelabui orang. Ya, seperti yang saya pernah bilang, misalkan dari BCA gitu ya. Akun Anda misalkan rentan terhadap hacking, itu dia bisa bicara sendiri ya, padahal dia yang mengirimkan alamat email palsu dengan linknya, URL-nya. Silahkan login dan segera reset password Anda. Kita percaya aja ya, tanpa melihat tahu apa emailnya asli atau bukan, websitenya palsu atau bukan ya. Tujuannya apa? Mengambil data penting ya, atau kredit, username, password, dan cara ilegal. Nah, caranya gimana ya itu? Ya, kita klik misalkan apa ya, e-banking misalkan, klik masuk ke halaman. Ya, ternyata isinya web phishing. Web phishing itu seolah-olah e-bankingnya resmi gitu. Ini banknya namanya ada ya, sama persis, desain sama persis, username, password tinggal masukin. Nah, ternyata itu kita lihat, cek URL-nya, alamatnya. Ini misalkan BCA jadi BCI misalkan ya, BCAA misalkan, atau kira selintas, oh BCA benar nih, padahal bukan ya. Nah, itu harus dipastikan benar ya URL-nya. Nah, sertifikatnya juga harus ada valid, biasanya seperti itu ya. Kemudian nah, proses phishingnya itulah mancing-mancing itu. Kira-kira siapa ya yang terjebak gitu ya, seolah kan tampilannya sama ya, seolah itu official gitu. Nah, contoh dari Pos Indonesia di sini, pelanggan yang terhormat, paket Anda tidak dapat dikirim katanya ya. Ini, Anda akan menerima email SMS jika tiba di alamat memiliki 8 hari bla bla bla. Ini padahal ini hoax ya. Kemudian banyak lagi email-email yang lain. Kayak gitulah. Minta reset password, nggak aman, misalkan klik link ini. Nah, ini. Ya, udah kita klik aja ya.
Kemudian apalagi Adidas, misalkan promo ya, ada ngisi survei bisa dapat kupon atau apa itu. Selalu cek ya, di sini laporan Kominfo di sini sudah menyediakan wadah ya, ini layanan, di dalamnya isi pengaduan-pengaduan. Nah, nasabah yang terhormat, saudara mendapatkan hadiah sebesar berapa juta gitu kan. Banyak sekali email ya, SMS dan seterusnya. Silakan hubungi URL seperti ini. Itu aware lah kita ya, harus sadar gitu bahwa itu adalah hoax ya. Serangan phishing ya, di sini ya kayak ini contoh di Amazon ya. Dia berikan pelakunya ingin password dan email username-nya didapatkan. Dia mengirimkan URL akun Amazon Anda misalkan ya kena hack, tolong segera reset password gitu. Itu cerita ya, cerita fake-nya ya. Nah, ketika si pelaku itu mengirimkan link, kemudian korbannya percaya, dia akan klik ya link tersebut, seolah-olah di sini Amazon ya, dia memasukkan username password, ya sudah dapatlah datanya ke si pelakunya gitu. Si pelakunya udah tahu berarti ya username dan passwordnya, dia tinggal login, bla 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 segala macam seterusnya, ambil uang, udah selesai. Ya, ini ngeri juga ya. Nah, pencegahannya tadi ya, yang saya bilang waspada terhadap link di internet, ya bisa berupa file biasanya ya, URL, link, alamat situsnya dipastikan HTTPS, ya, nomor kartu kredit segala macam itu jangan lah. Nah, ini contoh ya, infrability.com misalkan ya, Bank Mandiri ID, tapi isinya apa di sini ya, seolah-olah benar Bank Mandiri padahal URL-nya bukan itu. Ya, dibentuk sama persis itu ya. Ya, mudahlah untuk membuat halaman yang sama persis, kita tinggal save sebenarnya HTML, selesai. Halaman semua sama persis. Nah, berarti kita harus aware ya terhadap alamat URL yang benar. Gitu. Kalau di keamanan mobile apa? Gitu ya. Keamanan mobile adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan smartphone ya atau mobile dari segala gangguan ancaman yang tidak diinginkan. Ya, saat ini smartphone itu terintegrasi dengan Gmail ya, dengan Android-nya. Ya, dipastikan di sana saudara harus sudah tersinkronisasi. Ya, kenapa di keamanan mobile? Karena di sini pengguna mobile ternyata banyak juga. Ya, dari mulai hardware-nya, pengguna internetnya, ya, activities di mobile-nya banyak sekali. Ya. Nah, ancaman terhadap mobile pertama itu aset, hardware, software, data dan lain-lainnya. Itu selalu ya. Dia bisa clone si handphonenya ya. Data-datanya keambil karena tersinkron tadi ya dengan satu akun dapat, ya udah bisa tarik semua data. Ya, threat ancamannya user, teroris, kriminal. Kemudian kelemahan di sini vulnerabilities ya. Terhadap apa? Software, hardware, bug ya. Unauthorized user ya, yang user tidak terotorisasi. Kemudian, nah bagaimana tipsnya? Di sini gunakan aplikasi yang resmi dari Play Store ya. Play Store di sini sudah menjaring, sekarang sudah mulai diperketat juga. Siapa saja yang bisa ngupload, kemudian diverifikasi, dicoba, ditesting dulu ya. Kemudian hati-hati dengan WiFi public ya, karena WiFi public ya kita nggak tahu ya. Kita kan connect ke WiFi ya, WiFi tersebut kalau disalahgunakan ya dia bisa scanning aktivitas yang ada di dalamnya ya. Makanya jangan senang kalau ada WiFi gratisan ya. Itu barangkali sudah ada yang memanfaatkan atau si penyebar WiFi gratisnya ini dia sengaja ya bikin jebakan agar dia bisa connect ya. Nah, aktivitas yang ada di dalamnya dia bisa pantau gitu. Kemudian dulu sempat viral juga di sini masalah VPN gratisan ya. Kalau pakai VPN bebas, nggak ke filter misalkan ya networknya. Nah, ketika itu gratisan ya VPN berarti kita menggunakan jalur VPN tersebut ya. Jalur itu adalah semacam kalau kita mau
ke kendaraan pergi ke Bandung, Tasik Bandung, kita pakai bis yang diberikan orang lain. Dalam bis tersebut ya bisa apa aja yang dilakukan ya, bisa dipantau gitu ya. Selalu backup data saat install, jangan next, perhatikan permission yang diminta. Kita kan install next. Padahal apa? Di dalamnya minta synchronize kontak, synchronize nomor kartu kredit, bahaya ya. Aktifkan password ya, pattern, pin, password, fingerprint, dan seterusnya, multi authentication ya. Kemudian aktifkan find my device, itu untuk terjadinya handphone yang hilang gitu ya. Jadi pastikan nanti bisa dicari lagi. Kemudian remote wipe ya. Kalau kita hilang, kita bisa hapus ya device kita dari jarak jauh gitu ya, sehingga data kita tetap aman. Lalu keamanan email. Nah, gimana nih kalau mengamankan email? Ya, email, surat elektronik itu memudahkan kita untuk mengirim pesan ya. Saat layanan email gratis, Yahoo, Gmail, Microsoft ya, itu bagaimana kita mengamankan emailnya gitu ya. Tips pengamanan email di sini, pertama, aktifkan verifikasi 2 langkah atau two factor authentication ya. Karena banyak nih kasus-kasus misalkan asal sembarang bikin email, lupa secret questionnya, lupa answernya, jawabannya ya. Ketika dia dihack, mau get lagi data lagi, dulu password pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nah ini sebaiknya segera synchronize atau aktifkan dengan akun lain. Alternatif email, nomor handphone, alamat rumah, apalagi biasanya ya. Biasanya itu 3 hal itu. Two factor authentication atau device lain. Nah, karena di sistem-sistem yang sekarang dia udah akan mulai collecting data dari mana device-nya. Karena kalau kita login di device yang berbeda, tidak device yang biasa kita gunakan, itu biasanya ada email pemberitahuan bahwa akun ini login di mana gitu. Karena sistem sekarang sudah mulai mempelajari tingkah laku kita menggunakan device ini setiap hari ya, berarti benar orang ini yang menggunakan akun ini benar gitu. Tapi ketika kita login di device lain akan ada pemberitahuan ya. Update browser dengan versi terbaru, karena di browser itu sekarang sudah canggih-canggih juga ya. Dia akan mengidentifikasi mana website yang tidak aman ya, artinya nanti tidak punya HTTPS ya, jalur komunikasinya tidak aman. Gunakan password yang bervariasi dan sering menggantinya ya. Di security awareness itu saya sudah pelajari ya, sudah berikan tips-tips mengenai strong password, bagaimana membuat password yang mudah diingat ya dan kuat gitu. Tidak mengklik link yang diberikan sebelum dicek, dipastikan dulu kebenarannya, URL-nya, linknya, dan seterusnya. Tidak mengisi form pribadi pada link email yang tidak diminta, ya janganlah gitu. Cek alamat pengirim, nama, domain, URL-nya, siapa, official atau bukan. Tidak melakukan download terhadap file attachment. Nah, hati-hati nih, banyak yang ngirim email, attachment file PDF. Double klik aja aktif di kita gitu ya, malware-nya. Udah. Apa yang dilakukan? Berarti kita harus install atau hapus ya datanya, malware-nya. Tentunya mau install ulang kah atau suka-suka bisa di uninstall ya gitu. Nah, serangan email biasanya seperti ini ya. PT Bank Mandiri, ini email palsu padahal ya. Alamatnya seolah-olah dari @bankmandiri.co.id. Padahal ketika kita klik info, itu bisa ketahuan email pribadi atau aslinya dari mana. Ya, jadi unofficial di sini dikirimkan pada email yang menyerupai email resmi untuk penipu. Contohnya ibm@mandiri.co.id ya. Sedangkan email asli Bank Mandiri adalah mandiricare@bankmandiri.co.id ya. Jadi Mandiri.co.id ini bukan Bank Mandiri. Atau ada yang satu digit beda aja itu biasanya ya. Kadang mata kita kalau nggak konsen, nggak fokus, nggak sadar, itu kadang sama, dianggap sama itu. Hati-hati ya, verifikasi beberapa kali. Baik, itu beberapa tips ya
dan cara agar kita selalu terhindar dan bagaimana kita aman untuk menggunakan internet. Ya, diantaranya dari kasus-kasus yang banyak terjadi saat ini, ya seperti itulah hal-hal yang bisa kita, upaya-upaya kita yang bisa kita lakukan agar kita menghindari ya dari ancaman-ancaman cybercrime. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.